Baik, teman-teman. Dalam pertemuan pertama ini yang saya akan jelaskan, baik nama saya Hendy, saya adalah mentor Anda sampai dengan sebulan yang akan datang. Sebenarnya lebih dari sebulan ya, kita belajarnya karena ada Jumpagi. Jumpagi itu sampai Anda ujian. Jadi kita akan belajar lama atau belajar bersama-sama itu waktunya cukup panjang. Nah, cukup panjang ini materinya juga banyak banget, materi banyak banget. Jadi kalau tadi orang belum dikasih tahu dan lain sebagainya, ini adalah pertama kali dikasih tahunya sekarang. Kan tadi bilangnya, wah ini enggak apa, tiba-tiba sudah ada ini. Memang kita belum ngapa-ngapain, cuman ya itu pilihan saja. Kalau mau ikut mangga, enggak juga enggak apa-apa. Baik teman-teman, bahwa belajar kita akan dilaksanakan mulai mulai besok belajarnya kasusnya mulai besok belajarnya itu kita mulai dari pukul 15 ya 15.30 sampai dengan pukul 17.30. Jadi polanya bagaimana? Polanya pagi-paginya lima pukul 5 kita belajar terkait dengan teori ya. Pukul 5 belajar terkait dengan teori. Kemudian sampai pukul 6 lah ya rentangnya segitu. Tadi kan kita baru KMB, besok kita maternitas, jangan lupa. Besok pukul 5 maternitas dan rekamannya, kalau rekamannya besok pagi, saya juga ada jadwal ngisi pendampingan debat. Jadi mungkin ada siang-siang baru bisa nge-upload. Atau sama sambil mendampingi debat nanti saya upload. Itu untuk pagi, ya, untuk pagi jam 5 sampai jam 6. Kemudian untuk sore kita belajar itu jam 15 sampai jam 15.30 sampai 17.30. Dan itu pembahasan soal. Dan ini berlakunya sebulan. Tapi kalau ini sampai akhir Desember. Untuk yang eh, Jumpagi itu sampai dengan akhir Desember. Diperkirakan teman-teman itu ujian itu bulan Desember awal. Jadi masih ada waktu kita untuk persiapan. Juga kita akan melakukan tryout, cuman tryout kita belum menggunakan CAT, masih menggunakan Google Form. Tapi intinya adalah teman-teman harus memahami materi. Kalau CAT atau Google Form adalah medianya saja, medianya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda menjawab soal itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kemudian ada e-book yang bisa Anda baca. Tadi sudah saya jelaskan di pertama, pertemuan pagi. Yang harus Anda baca sekarang yang pertama, ini adalah materi pokok. Ya, materi pokok Anda harus baca. Yang kedua, materi kunci. Kemudian yang ketiga, daftar tilik. Ya, semuanya sudah ada di channel materi umum SKB. Jadi Anda tinggal nyari linknya materi umum SKB, tinggal scroll up atau ke atas bergerak ke atas supaya Anda bisa melihat materi-materi. Atau enggak, Anda bisa ngecek di berkas. Anda bisa ngecek di berkas, itu sudah saya siapkan semuanya di berkas ya. Yang seperti apa nanti kita coba lihat itu ya. Materinya banyak benar, maka kita harus mulai sedikit-sedikit. Ingat, ingat saya sekali lagi untuk Anda, silahkan Anda membuat rangkuman. Jadi kalau ada belajar, Anda tidak lepas dari rangkuman-rangkuman. Karena biasanya saya menjelaskan itu, kalau ada soal, triknya seperti ini, ngerjakannya seperti ini. Nah itu yang biasa saya lakukan. Oh ya, tadi perkenalannya udah ya. Nama saya Hendy, saya ngajar SKB itu dari tahun 2018. Ngajar SKB dari tahun 2018. Kenapa saya berani ngajar SKB atau SKD P3K? Yang pertama latar belakang saya adalah saya S1 saya dari UGM angkatan kedua, kemudian S2 saya KMB di UI ya, di UI dan saya salah satu dari 48 orang yang membuat soal uji kompetensi untuk perawat. Jadi saya salah satunya. Jadi kalau ada yang
nggak lulus-lulus kemarin di NES. Saya salah satunya orang yang membuat tidak lulus. Tapi sudah tobat sekarang. Sudah tobat. Jadi itu latar belakang saya. Saya ngambil tadi dari tahun 2018. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang menunjukkan, "Loh, kemarin di sini ya itulah saya." Kemudian yang ini saya minta hari ini teman-teman baca materi pokok, kemudian baca materi kunci, juga baca daftar tilik ini sudah saya buatkan di sini. Ada semuanya di materi umum SKB ya. Bagi yang belum mendapatkan link ini, link SKB materi umum, silahkan Anda scroll up ya, Anda scroll up, nanti Anda dapat materi SKB ya, gitu ya. Gitu. Itu teman-teman terkait dengan penjelasan kapan, terus apa yang didapat, dan mungkin tadi saya akan usahakan juga Anda dapat kuis. Akan saya usahakan ya, Anda dapat kuis. Daftar tilik nanti saya cek ulang ya. Nanti saya jelaskan. Nanti di mana nyimpennya dan lain sebagainya nanti lihat. Baik, lanjutkan, lanjutkan. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, harus siapkan dalam Menpan ORB nomor 27 tahun 2021 bahwa materi SKB untuk jabatan fungsional disusun bentar. Disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan integrasikan ke dalam bank soal sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Siapa pembina jabatan fungsional? Pembina jabatan fungsional adalah Kemenkes. Kemenkes bekerja sama dengan organisasi profesi, bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara pendidikan profesi, perguruan tinggi, juga kerjasama dengan ahli yang lainnya. Itu mereka membuat soal. Jadi Kemenkes yang membuat soal. Logika sederhananya, jika Kemenkes membuat soal, maka Anda harus tahu visi misi dan program kerja yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Program kerja yang sedang diminta dijalankan oleh pemerintah karena Anda, insya Allah sebentar lagi, setahap lagi, Anda akan menyandang gelar C, PNS. Ya, amin ya. Siapa yang sudah yang mengaminkan nanti dijabah doanya. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Oke, itu yang penting bahwa semua harus mengacu kepada soal-soal yang dibuat oleh Kemenkes. Nah, kalau Anda bilangnya daftar tiliknya yang terbaru, iya, kita menggunakan yang terbaru. Nah, kemudian kemampuan umum nih yang harus Anda paham, walaupun sudah ada di kisi-kisi, sudah ada, nanti kita lihat kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya kita lihat. Kemampuan apa? Jaminan kesan sosial Anda harus paham, khususnya SDGs, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, dan lain sebagainya. Ini adalah garis besar, nanti ada ya. Khususnya terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya. Ini ada, nanti saya cek untuk yang terbaru yang mana? Yang terbaru sebentar, saya cek yang terbaru materi pokok. Bentar. Nah, ini yang terbaru. Sudah kelihatan belum yang terbaru, teman-teman? Ini yang disebut dengan sudah terlihat materi pokok SKB CPNS? Sudah terlihat? Kalau sudah bilang yes. Sudah terlihat ya? Belum? Oh, belum. Saya stop dulu ya kalau gitu ya. Nah, masih materi pokok. Oke, oke. Sekarang gimana? Sudah kelihatan? Persiapan Canal. Wah, udah berarti ya. Coba, sudah. Oke, siap. Lanjutkan. Ini yang dinamakan kisi-kisi terbaru. Ini yang dinamakan kisi-kisi terbaru. Kita lihat. Coba perhatikan di sini. Perbandingan materi pokok NES dan D3. Yang oren, yang oren itu adalah Yang orange itu adalah perbedaan antara D3 dengan NES. Perbedaannya di sana. Secara umum perbedaannya di sana. Nggak ada yang beda lagi. Coba perhatikan.
ya. Praktek etik keperawatan berdasarkan etik emang beda. Sama lah anatomi, autonomi dan lain sebagainya sama. Kemudian keperawatan legal sama, hukum yang berlaku di seluruh Indonesia bukan hanya D3 dan S1. Kemudian pekat terhadap budaya juga sama kan. Kita menjunjung adat kebiasaan transkultural nursing di sini itu juga sama. Kemudian yang keempat adalah area praktek profesional. Sama juga di mana praktek profesional bisa di rumah sakit. Area namanya juga ya. Area itu bisa bagaimana ngurus rumah sakit, bagaimana manajemen rumah sakit, bagaimana puskesmas, bagaimana komunitas, bagaimana keluarga. Itu kan perawatan profesional di sana. Dan termasuk di dalamnya ada klinik. Ini yang membedakan. Walaupun ini absurd, artinya tidak jelas juga kadang-kadang materi pokoknya kemana, soalnya kemana. Setuju nggak ada yang dapat gitu nggak? Karena tahun kemarin di D3 ada yang namanya dapat bor. Ada yang dapat bor. Ada nggak D3 dapat bor? Tahun ya siapa yang ikut tahun sebelumnya? Kan di sini nggak ada, manajemen nggak ada, tapi tiba-tiba D3 dapat bor. Bed occupation ratio itu ngitung-ngitung itu bor dapat ternyata di D3. Makanya saya bilang ini kadang-kadang kalau orang Sunda itu implo jongklok, penjerumusan sebenarnya. Padahal ternyata D3 dapat. Coba lihat. Memang pelayanan primer, tim, fungsional, memang di D3 nggak ada ya. Anda menjadi associate, itu nggak ada D3. Ada kan? Anda juga harus paham. Kepada siapa Anda harus lapor. Ya, itu juga penting untuk dipahami. Manajemen juga ada. Kemudian pendidikan dan penelitian, oke, mungkin penelitian tidak ada di D3, tapi diingat, promosi kesehatan bagian dari pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan D3 harus bisa, promosi kesehatan. Kemudian pengenalan kualitas persona itu branding ya, branding, bagaimana sifat-sifat profesional, ciri-ciri organik profesi, didapatnya cara mendapatkan STR, cara mendapatkan SIK syarat-syaratnya, cara mendapatkan SIPP, semuanya sudah ada. Semuanya harus paham. Nah, kemudian kita pindah yang oren. Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Apakah S1 tidak ada? Justru apa yang ada di D3 S1 harus bisa, ya. Yang ada di D3 S1 harus bisa. Jadi itu kuncinya teman-teman sekalian. Jadi kalau medikal bedah ya sama, cuman masalahnya D3 40 ini terkait dengan medika bedah dan lain sebagainya yang 5 ini ya. Saya di gini. Yang S1 60% teori dan 40% praktek, keterampilan ya lah, keterampilan. Kemudian di sini em- eh, 40% teori, kemudian 60% praktek. Praktek ya. Itu yang pentingnya dan itu yang harus dipahami bersama. Jadi kita tidak pernah tahu di meta bedah Anda dapat teori atau dapat praktek. Betul tidak? Misal di teori kita tidak pernah tahu apakah kita dapat masalah keperawatan atau melanjutkan tindakan. Misalnya setelah memasukkan air ke dalam untuk memfiksasi apa yang dilakukan, misalkan di kateter. Mendapatkan itu atau mendapatkan masalah keperawatan. Jelas di S1 lebih banyak terkait dengan masalah keperawatan, kemudian intervensi dan lain sebagainya. Itu jelas itu apa terkait bahwa itu perbedaannya di sana. Jadi teman-teman jangan terkecoh, bukan berarti berbeda secara umum, tetapi berbeda dalam proporsinya. Anda sudah bisa lihat perbandingan materi pokoknya. Sekarang perbandingan yang atas umum, yang ini ya, ini umum kan, ini umum, ini khusus, ini umum, ini khusus.
Berapa perbandingan? Kemungkinan ini 30 sampai 40%. Kemungkinan ini adalah 70 sampai dengan 60%. Sama, ini pun di sini pun sama. 30 40 sampai dengan 70 60. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi teman-teman, jadi Anda harus siap apapun soal yang akan diberikan. Kita tidak pernah pusing. Soalnya apapun yang diberikan, Anda harus siap untuk menjawab. Itu yang penting. Jadi Anda tinggal jangan terlalu apa ya, jangan terlalu fokus terhadap oh cek kata orang juga seperti ini. Jangan, dalam belajar kita harus belajar apa kompetensinya, apa kompetensi utama dari seorang perawat. Itu yang penting, ya. Itu pahami. Kemudian kemampuan nurse. Kan ini tadi sudah dijelaskan, kita penjelasannya saja. Kan? Kemampuan D3 sama, cuman kalau saya tadi di bawah ke bawah kan, tapi kalau ini di ini ya sama aja. Nah, nah, kita lihat jiwa di sini ada jiwa, di sini pun ada jiwa. Pertanyaannya, kalau TAK beda nggak D3 dengan S1? Ayo jawab, jawab, ayo. Oh ya, setelah ini teman-teman nanti malam saya berikan pretest ya, pretest untuk SKB, pretest untuk SKB, nanti lihat hasilnya dan nanti besok kita belajar pukul 5 untuk selanjutnya ya. Paham ya? Jangan sampai ada yang nanya lagi. Coba lihat. Sama, ya kan? Kemudian SP dalam halusinasi untuk pasien. Ada berapa? Sama nggak D3 dengan NES? Untuk soal saya berapa ya? 100. Soalnya 100 ya. Soalnya. Soalnya 100. Ada lagi pertanyaan? Boleh, boleh bertanya. Karena kalau boleh waktu berapa menit? Kalau nggak salah 90 menit, 90 menit. Jadi satu soal itu hanya 54 detik ya. Satu soal 54 detik. Oke, itu udah ada yang jawab tuh. Sama, sama. Ya, coba sekarang komunitas. Cara membuat prioritas di komunitas sama nggak beda? Jadi yang sekarang jadi permasalahan bukan materi. Ada. Materi komunikasi terapeutik ada. Bagaimana Anda bisa ngobrol di area praktik keperawatan kalau komunikasi terapeutik tidak bisa? Ya kan? Bagaimana Anda bisa sebar, tebak, itu ada. Nanti kita pelajari. Baik ya, kita lihat ya. Secara umumnya kita lihat. Sebentar. Permen. Kita lihat nih teman-teman. Sebentar ya, sebentar. Nih, saya liatin. Ini, karena tadi ada yang nanya. Sini sudah kelihatan ya. Nah ini berapa terampil. Ini justru ini yang harus Anda pahami. Prakajian perawatan, komunikasi terapeutik, pemberian asuhan keperawatan, ini semuanya ngambil soal dari sini. Ya, soal di sini edukasi, PHBS, PHBS jangan lupa selalu keluar PHBS itu. PHBS selalu keluar. Ingat, PHBS selalu keluar. Kemudian alat-alat resiko oksigenasi sederhana, kemudian tindakan pada kondisi darurat dan lain sebagainya, ya. Kemudian intervensi spesifik keperawatan jiwa dan lain sebagainya itu juga bagian ya, intra prepos dan lain sebagainya. Ini insya Allah kita bahas teorinya, kita bahas di Zoom pagi, kemudian pembahasan soalnya di Zoom sore. Ingat ya, Zoom pagi dan Zoom sore. TO emang mau dibahas TO ya? Banyak yang salah ya. TO-nya banyak yang salah katanya. Oke, nanti suatu saat kita bahas TO ya.
Kemudian kita lihat yang ahli, kita lihat yang ahli kita lihat. Teo, insya Allah kita bahas di malam apa ya? Ini, lihat nih. Nih, sama. Pertama, pengkajian lanjutan. Pengkajian keperluan lanjutan berarti yang pertama juga harus tahu dong. Lanjutan keluarga, komunikasi terapeutik, surveillance. Kita yang aktif pasif itu surveillance. Kemudian kewaspadaan, kemudian teknik kontrol infeksi dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini nanti akan saya share pada teman-teman dan ini akan kita pelajari sama-sama dengan tambahan tadi katanya try out itu pingin dibahas ya. Try out memang pingin dibahas. Oh, try out pingin dibahas emang untuk program pemerintah dibahas insya Allah. Nanti kita bahas untuk program pemerintah yang terbaru apa, visi misi yang terbaru apa kan kabinet Prabowo sekarang. Nanti kita bahas, coba dicek cek 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 ya gitu ya. Banyak materinya, banyak bener. Nah, bagaimana nih? Nih, ini saya cek lagi nih. Ada yang belum paham bagaimana mencari materi. Misalnya ini saya kasih contoh ke ke Telegram. Ini Bapak Ibu masih Telegram. Nanti ada nih Bapak Ibu masuk materi umum nih. Bapak Ibu masuk materi umum, ya. Coba masuk materi umum. Nanti linknya ada di grup, linknya. Ini masuk materi umum. Coba lihat di materi umum. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Klik. Nanti akan muncul ada 323 file. Kita lihat nih. Klik aja materi KMB. Ini materi KMB ini yang harus dipahami, terapi modalitas, dosis obat, dan lain sebagainya. Sampai ke bawah, tuh banyak materinya. Lengkap sudah materinya. Silahkan dipelajari. Ini di materi umum. Termasuk di materi umum, Bapak Ibu silakan cek adanya namanya share link. Share link itu ada nih tadi Zoom pagi, ada Zoom pagi PHBS, ada materi umum, Zoom apa ini, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di sini di materi umum. Jadi Bapak Ibu silakan cari materi umum di linknya ya. Nanti linknya saya coba bagikan ya ke Bapak Ibu semua. Mana di sini? Saya coba bagikan nih, klik, cari. Nah, saya bagikan ya. Nanti ada yang minta lagi. Nah, pasti. Nah, itu materi umum ya, materi umum. Silakan ketik klik aja, nanti itu langsung nempel ke materi umum. Begitu teman-teman, untuk penjelasan awal, nanti malam pukul 19 Bapak Ibu kita melakukan pretest. Pukul berapa? Pukul berapa? Pukul berapa Bapak Ibu teman-teman? Pukul berapa nanti kita pretestnya? Pukul 19. Kalau ada yang belum bisa pukul 19, santai saja. Karena itu materi bisa dilakukan berulang-ulang, bisa dilakukan kapan saja. Cuman saya akan memberikan pukul 19 memasukkannya ke grup. Mengerti Bapak Ibu semua? Sampai di sini? Ya, itu. Kemudian saya close yang ini. Ya, ini close. Saya cari daftar tilik ya. Daftar tilik. Bentar, saya cari dulu. Daftar tilik SKB. Nah, ini yang namanya daftar tilik ya. Daftar tilik. Nah, sebentar, saya share dulu. Ini yang ini tolong di print oleh Bapak Ibu. Ada di materi umum ya. Ada di materi umum untuk daftar tilik. Jadi ini apa yang harus Bapak Ibu pahami. Kategorisasi, kemudian indikasi, nasuga sektum dan lain sebagainya. Luka, perawatan luka, kolostomi, tourniquet dan lain sebagainya semua ada. Jadi yang sudah bisa tandai, yang belum bisa tandai. Nanti itu sebagai kontrol belajar Bapak Ibu semuanya, ya.
Nah, itu sampai dengan SLE dan lain sebagainya. Nah, ini ya, masalah keperawatan. Kemudian Bapak Ibu juga harus baca yang materi materi kunci. Itu yang baca harus materi kunci. Materi kunci, mana materi kunci? Materi kunci yang ini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus baca yang ini. Ya, materi kunci baca yang ini. Walaupun materi pokoknya saya belum dibetulkan. Tapi Bapak Ibu harus baca. Nah, ini juga sama ada di materi umum. Silahkan dicek materi kunci. Di Telegram sudah ada, Kak. Di Telegram sudah ada ya. Nanti ya, ini sudah ada. Itu materi kunci Bapak Ibu harus paham. Nih, ini loh yang harus dipelajari ke teman-teman. Anatomi soal, bagaimana cara menentukan masalah, kemudian nyeri dan lain sebagainya, PQRST dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman pahami. Demikian teman-teman untuk hari ini. Ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh. Kak Dewi baru masuk. Saya nggak lama-lama karena ini penjelasan awal saja. Nggak lama ya, hanya penjelasan awal. Soal pasal-pasal nggak akan ada. Jangan khawatir, pasal-pasal nggak akan ada. Kalau visi misi Departemen Kesehatan ya itu harus pahami ya. Mau untuk SDG ya ada SDG. Tadi pagi soal belum ikut Zoom tadi. Ya nggak apa-apa, rekamannya sudah ada ya. Berarti besok kita mulai belajar pukul 15.30. 15.30 kita sudah mulai pembahasan soal-soal. Nanti jadwal belajarnya saya akan share di teman-teman sekalian. Gitu ya, teman-teman. Soalnya belum ada, soal belum ada. Nanti kalau soal itu. Kemudian apa lagi ya? Ada yang tanyakan lagi? Silakan, boleh. Boleh, teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Ya, materi SDGs tadi saya kasih. Pretes nggak dibahas ya. Pretes nggak dibahas. Nanti aja kalau kita ada kesempatan bahas untuk sekaligus membahas tentang tryout. Besok sesuai dengan materi aja. Besok kita masuk ke keperawatan maternitas besok ya. Ya, SDGs yang terkait dengan kesehatan. Betul. Begitu teman-teman. Sampai untuk penjelasan awal, yang pasti kita pukul 19 nanti ada ada pretest. Sisanya besok bikin malam kita belajar ya, belajar. Besok pagi belajar pukul 5, kemudian dilanjutkan belajar pukul 15.30. Demikian teman-teman untuk penjelasan awal. Ini kita baru penjelasan awal loh ya. Kita baru penjelasan awal. Selanjutnya nanti kita akan melakukan pembelajaran, berdoa dulu, jangan lupa semoga kita dimudahkan dalam belajar kita kali ini. Dan saya pun diberikan kesehatan ya. Dan saya harapkan saya akan senang apabila semuanya lolos. Itu target kita ya. Terima kasih semuanya teman-teman untuk hari ini. Rekamannya nanti saya siapkan dulu, nanti saya upload malam hari ya. Jadi kalau ada yang bertanya, tolong dikasih tahu bahwa akan diupload malam hari. Semangat! Itu yang di yang 3 PR itu materi pokok, materi kunci, daftar tilik itu yang wajib dibaca hari ini. Siap teman-teman, siap belajar? Siap belajar? Siap ya, yang sesuai silakan berdoa menurut agama masing-masing. Insya Allah kita siap sama-sama dan insya Allah kita lulus bersama. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.